Kemudian wal amalu, adapun amal huwa badlul jahi, adalah mengutamakan pangkat atau memberikan pangkat, wal i'anatu bin nafsi fin naibati, dan juga menolong bin nafsi dengan dirinya fin naibati di dalam bencana. Maksudnya amal ini apa? Menggunakan pangkatnya untuk membantu orang ketika orang mendapatkan bencana. Dewan misalnya, dia kan punya pangkat, punya akses. Misalnya ada tetangganya yang kesulitan untuk berobat, pakai BPJS, ya dibantu. Kalau nyuruh Pak Ustadz kan susah, itu akhir Pak Ustadz, Allahumma firlahu warhamhu. Tapi mun datang ke dewan yang sulit jadi gampang. Seharusnya begitu, para dewan-dewan itu seharusnya begitu. Ini kalau sudah waktunya pencoblosan baru kamu mau saya bantu. Seharusnya sebelum itu bantu orang. Meminta tolong ke Pak Ustadz, ya dua kita tahlil gitu kan. Karena Ustadz tak nyalon, mun saya nyalon insyaallah. Nah, tapi tak kira aja. Kalau saya nyalon, tim sukses saya yang pertama. Positif ya. Ini siapa saya milih ya Allah. Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para segenap jamaah Majelis Fatibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada sahibul bait atau tuan rumah Al-Ustadz Najib sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita memasuki kepada makalah yang ke-23, halaman 39, bab kelima. Wal maqalatus salisatu wal ishruna, adapun ini adalah makalah atau nasihat yang ke-23. Qala Umaru radhiyallahu anhu, berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ra'aitu jami'al akhillai ay al-asdiqai. Ra'aitu telah meneliti, melihat siapa aku, jami'al akhillai kepada banyak sekali, ay al-asdiqai banyak sekali para kawan atau sahabat. Falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan, maka tidak melihat siapa aku khalilan kepada sahabat, kepada teman, afdala min hifdzil lisan, yang lebih utama min hifdzil lisan, dari menjaga ucapan, dari menjaga lisan. Ini pernyataan yang pertama dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau bukan tidak punya kawan, banyak sekali kawan, banyak sekali sahabat, banyak sekali umat, banyak sekali orangnya, tapi beliau teliti satu persatu di antara sahabat yang dia kenali, di antara kawan yang mengikuti kepada beliau, beliau teliti, beliau lihat, kemudian beliau berkata, beliau membuat statement bahwa aku telah meneliti banyak kawan dan tidak ada satupun kawan yang paling mulia di antara mereka kecuali mereka senantiasa menjaga lisan. Kita mulai menjaga perasaan orang lain. Kadang apa yang kita ucapkan memang biasa bagi kita, tapi bagi orang lain menyakitkan. Kadang diri kita tidak merasa. Ada bahasanya orang Madura dulu itu bilang begini, cek tapu ketabun pate, tapu ketabun tibi. Artinya apa? Jangan kemudian kita lontarkan sakitnya sesuatu itu kepada orang lain. Kita rasakan dulu. Kalau menurut kita sakit, encana buat tibi sakit, ya lebih-lebih encana orang. Terkadang menurut kita nggak sakit saja, menurut orang lain sakit. Maka katanya Sayyidina Umar, saya tidak pernah melihat falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan. Saya tidak pernah melihat seorang teman yang lebih utama kecuali teman tadi senantiasa menjaga lisan, menjaga ucapan. Wa kam baina abdin sakata
tasawunan anil kadhibi wal ghibati. Betapa banyak di antara hamba, di antara budak sakata yang diam, siapa abad, tasawunan hale menahan diri, anil kadhibi wal ghibati, dari berdusta, wal ghibati, dan membicarakan orang lain. Terkadang kita kalau misalnya kumpul, kalau ndak bual ndak nyaman, kalau ndak ngomongkan orang lain ndak nyaman. Kadang kalau misalnya tanpa ada bumbu bual dengan membicarakan orang lain, kadang warung kopi cepat bubar. Balik awal kadang kan. Tapi kalau udah ada momen baru, ada percakapan baru, berita hangat, apalagi bual dan membicarakan orang lain, sampai jam 2 kadang kita lupa. Tapi kalau jujur-jujuran malas. Jujur-jujuran malas. Misalnya apa? Misalnya berbicara tentang pembangunan pondok pesantrennya, udahlah begitu kan. Cukup sampai situlah pembangunannya begitu. Tapi kalau kita bual-bual, insya Allah sampai jam 2 siap begitu. Wa baina 'abdin sakata listila'i sultanil haibati alaihi, katanya. Dan betapa banyak seorang budak, seorang hamba sakata yang diam, siapa abad, listila'i sultanil haibati, karena dominannya wibawa alaihi, atas budak. Terkadang hamba yang kita lihat lemah, pembantu, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, ketika kita melihat dia tidak ada apa-apanya, justru karena dia banyak diam, berdiam diri terhadap sesuatu yang mungkin dianggap tidak penting bagi dirinya, justru lebih membawa dirinya kepada kemuliaan yang sempurna, berwibawa di hadapan orang lain, seolah-olah dia gagah kan di hadapan orang lain. Ketika berbicara yang keluar kata-kata mutiara, kan berwibawa dia. Katanya Kanjeng Nabi, maka yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara seperlunya, berbicara secukupnya. Kalau misalnya perbicaraannya itu tidak baik, ya tidak diungkapkan. Tapi kalau perbicaraannya tadi memang betul-betul diharapkan dia berbicara. Ini betapa wibawanya. Ya seperti para pejabat, para pemimpin, kan jarang ngomong dia. Diundang jarang ngomong, duduk-duduk hanya diam. Dia menjaga harga dirinya, wibawanya. Kalau dengan kita kan ngakak-ngakak kan begitu. Tapi kalau para pejabat tuh diam, paling ngomongnya bisik-bisik dia kan. Pinjam dulu 100 ya. Kira-kira seperti itu. Ngomongnya bisik-bisik. Kenapa? Tujuannya apa? Menjaga harga diri biar terlihat wibawa. Jaim lah, bahasa kita jaim ya. Bahasa kita jaim. Wa ra'aitu jami'al libasi, katanya Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal wara'i. Dan melihat siapa aku, jami'al libasi, kepada banyak sekali pakaian. Aku banyak sekali koleksi pakaian, aku teliti pakaian itu. Falam ara libasan afdala minal wira'i, maka tidak melihat siapa aku libasan kepada pakaian afdala minal wira'i, yang lebih utama dari pakaian wara'. Beliau berkata bahwa banyak sekali pakaian yang ku koleksi dan aku teliti dari antara pakaian-pakaian itu, tapi aku tidak melihat banyak sekali pakaian itu kecuali pakaian yang paling mulia dari orang-orang yang waro. Maksudnya bagaimana? Qala Ibrahim bin Adham, berkata siapa Ibrahim bin Adham, al-wara'u tarku kulli syubhatin. Adapun wara' adalah meninggalkan setiap kesyubhatan. Ingat, yang ditinggalkan adalah syubhat. Kalau meninggalkan bainal halali wal haram namanya takwa. Takwa itu apa? Meninggalkan bainal halali wal haram. Barang yang haram ditinggalkan itu namanya takwa. Tapi kalau barang-barang syubhat, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabbihatun. Antara halal dan haram itu namanya syubhat. Meninggalkan barang syubhat ini disebut dengan wara'. Jelas babi haram kita tinggalkan, namanya takwa. Jelas arak haram kita tinggalkan, namanya takwa. Jelas khomer atau jelas narkoba haram kita tinggalkan, namanya takwa. Tapi misalnya samar-samar nemu buah misalnya kan, ada yang ding saper ya kan, nemu pulpen, ada yang siapa, nemu teeran, ada yang siapa. Kita tinggalkan, ini namanya apa? Waro. Antara halal dengan haram yang kita tinggalkan itu namanya waro. Amma tarku ma la yanfa'uka fa huwa tarkul fudulati. Amma tarku ma la yanfa'uka, adapun meninggalkan sesuatu la yanfa'uka, yang tidak bermanfaat apa maka kepadamu, fa huwa, maka adapun tarku ma la yanfa'uka tarkul fudulati, ialah meninggalkan hal yang tak berguna. Min husli islamil mar'i, kata Kanjeng Nabi, tarku ma la ya'nihi.
Paling baiknya orang Islam, min husni islamil mar'i, paling baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya kalau ada manfaatnya, ya kita kerjakan. Ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada di mana Kiai? Ada di pondok ini lagi sama kawan-kawan ini kerja bangunan. Bisa enggak? Kemana? Warung kopi sebentar. Ada apa? Ini ada bantuan Kiai. Berarti manfaat. Langsung datang gitu kan. Atau ditraktir, kopi aku bayarkan Kiai. Oh, siap gitu. Kalau ternyata kita dipanggil cuma kita suruh bayarkan kopi. Tidak ada manfaatnya maksudnya. Yang kira-kira seperti itu. Tarkul fudolat, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda kepada siapa? Li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah. Beliau berkata, kun wari'an takun a'badan nasi. Wahai Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah engkau wari'an, ialah orang yang wara', takun a'badan nasi. Takun maka jadi siapa engkau a'badan nasi, paling banyaknya ibadah di antara manusia. Jadi waro ini paling besarnya ibadah di antara manusia. Ini luar biasa. Kita meninggalkan hal-hal yang syubhat berarti kita waro. Kalau waro disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang paling beribadah di antara manusia yang lainnya. Nemu uang di pinggir jalan 100.000, ndak kita ambil begitu kan? Ini namanya apa? Waro ini. Tapi tak mungkin lah 100.000 bos, pinjam dulu 100. Kalau 100 rupiah, iya dibiarkan 1.000, 2.000 mungkin ditinggalkan. Tapi mula bernana biru, warnanya merah, tak murah kan, tetep gitu kan. Biar tak kelihatan orang. Orang udah pergi baru. Ya pengalaman pribadi itu penting kan. Ya, saya ketemu 1.000 kan begitu. Ini waro ini susah sekali teretan, sangat susah. Wara'aitu jami'al mali. Wara'aitu kata Sayyidina Umar yang nomor 3, wara'aitu jami'al mali. Melihat siapa aku jami'al mali, kepada banyaknya harta benda yang kemudian ditumpuk oleh seseorang, kemudian aku lihat dan aku teliti, kata Sayyidina Umar. Falam ara malan afdhala minal qanaati. Maka tidak melihat siapa aku malan kepada harta afdhala minal qanaati, yang lebih utama minal qanaati dari harta yang apa adanya, menerima apa adanya. Apa yang disebut dengan qanaah? Wahia, adapun qanaah, tarkut tatallu'i ilal mafkudi, ialah meninggalkan keinginan ilal mafkudi, kepada benda yang tidak dimiliki. Nah, terkadang manusia menjadi susah payah, menjadi tambah melarat itu karena banyaknya keinginan. Jadi ada bahasa ungkapan yang mengatakan kasratul quyut tuqallilu ma sodak. Semakin banyaknya keinginan, semakin membuat diri kita susah. Contohnya seperti ini, misalnya kita nyuruh orang lain untuk belanja, belikan ikan. Tolong belikan saya ikan. Maka ketika tidak diembel-embeli dengan apapun, kalau yang namanya ikan, kemudian orang tadi datang mau bawa ikan tongkol ke, mau bawa ikan kembung ke, mau bawa ikan kaben ke, pokoknya sejenis ikan. Ini tidak salah. Kenapa kok tidak salah? Karena judul awalnya tolong belikan saya ikan, mau ikan laut ke, mau ikan air tawar atau ikan air asin, terserah, pokok judulnya ikan. Tapi kalau sudah dikasih embel-embel di belakangnya, tolong belikan saya ikan air tawar, maka ikan air asin enggak masuk. Tolong air tawar yang ada di Kalimantan, maka di Sumatera, di negara lain, di daerah lain enggak masuk. Tolong khusus yang di Pari Pangeran, maka gang-gang lain enggak masuk. Ini semakin sulit mencarinya. Ini yang disebut dengan kasratul quyut tuqallilu ma sodak. Semakin banyak keinginan, semakin banyak permintaan, semakin banyak angan-angan, justru buat kita semakin susah, semakin ngencengengan, tojuk ke TV. Banyak orang gila, orang stres itu akibat banyak keinginan. Coba keinginan kita karter. Jangan terlalu banyak keinginan. Ya termasuk saya lah. Duduk gitu kan. Ada kata orang dulu itu, sekarang saya bingung. Kenapa? Karena dulu ketika saya stres, datang kepada sahabat saya yang membantu saya. Nah sekarang bagaimana mau datang, kawan saya juga ikut stres ya. Jadi bingung mau datang ke siapa nih kan begitu. Jadi jangan terlalu banyak keinginan. Qanaah saja, terima apa adanya dari Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih nikmat, nyaman,
makan nyaman, ngerokok dengan rokok yang murah, ya alhamdulillah. Ini namanya qanaah. Wal istighna'u bil maujud, dan cukup atau merasa cukup bil maujudi dengan yang ada. Makan hanya dengan lauk pauk seadanya, hanya dengan ikan asin, dengan kerupuk, ya alhamdulillah. Yang penting nikmat dan kenyang. Diniati untuk ibadah jadi kenceret. Justru dengan banyaknya makanan, ada udang, ada macam-macam, nanti akhirnya kolesterol tinggi, akhirnya darah tinggi, macam-macam. Syukurilah apa yang ada sehingga kita menjadi paling mulianya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kun wari'an takun a'badan nasi, jadilah engkau wahai manusia wari'an, ialah orang-orang yang wara'. Kalau kalian jadi orang yang wara', takun a'badan nasi, maka ada siapa kalian a'badan nasi, ialah paling mulianya manusia. Ingin mulia di hadapan Allah, ingin mulia di antara manusia yang lain, wara'lah. Berbuatlah warok, berlakulah warok. Wa kun qani'an takun ashkaron nasi. Wa kun qani'an, dan jadilah engkau qani'an, ialah orang yang menerima apa adanya. Takun, maka ada siapa engkau ashkaron nasi, adalah manusia yang paling bersyukur. Pingin jadi orang yang paling bersyukur, maka qanaah, terima apa adanya. Punya rumah walaupun bocor, alhamdulillah. Iya mungkin tak ada atap pemlaki seng tretan pakai torot, ini qanaah nerima apa adanya. Ya ndak begitu, becah tretan. Tetap harus dibelikan seng. Maksudnya jangan terlalu tinggi. Ya seng yang cukup menutupi itu alhamdulillah. Seng roket ini pinggirnya seng sepandek, kemudian sepandek yang berpasir, yang gelombangnya hanya satu. Wah, tambah macam-macam, tambah susah. Lakonnya tak ada, ngan-angan malam malam, gelejar ke timur. Susah didapatkan. Maka kita sulit untuk bersyukur kalau seperti itu. Tapi kalau kita nerima apa adanya, maka kita akan lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Wa ahibba, dan cintailah olehmu linnasi, kepada manusia. Mencintai apanya? Ma, kepada sesuatu, tuhibbu, yang cinta siapa kamu, li nafsika, untuk dirimu. Cintailah sesuatu yang menurut kamu juga kamu mencintai apabila sesuatu itu dimiliki oleh orang lain. Kalau kamu cinta punya mobil, maka kamu harus mencintai saudaramu, tetanggamu, orang rumahmu, saudara-saudara yang dekat di antara kamu ketika saudaramu juga punya mobil. Jangan kamu merasa kepanasan ketika kamu pingin punya mobil, tapi tetangganya lebih dulu punya mobil, kamu kepanasan. Berarti kamu tidak mencintai saudaramu. Kalau kamu pingin punya AC, pingin punya kipas, maka ketika saudaramu lebih dulu beli kipas, kamu jangan sakit hati. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya sakit hati, berarti kamu tidak mencintai apa yang dicintai oleh dirimu sendiri. Kakek terus soki, tapi menyeling tanah, menyeling tetangga soki, kakek kepanasan. Berarti tidak masuk di dalam hadis Nabi. Berarti penjelasan hadis Nabi ini bukan cintailah olehmu, cintailah manusia, cintailah olehmu kepada saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ini susah, bukan mencintai dirinya, tapi mencintai sesuatu yang apabila manusia tadi memiliki sesuatu yang sama yang ketika kita miliki juga kita senang. Maksudnya apa? Cek saling iri, cek saling dengki. Maksudnya seperti itu. Takun mukminan, maka ada siapa engkau mukminan, adalah orang-orang yang mukmin. Kalau saya terus terang saja pingin kawan-kawan saya ini, kalau saya pingin kaya, mudah-mudahan kawan-kawan saya ini kaya semua. Kenapa? Optimis saya, kayanya kawan saya, senangnya saya. Paling tidak kan bisa nelpon, pinjam dulu 100, itu pasti berlaku. Tapi kalau sama-sama miskin, entar ke sapeng Korea, entar ke bere miskin, entar ke temo miskin, entar akhirnya ngupdate status melulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz sedang membutuhkan besi sekian. Besi statusnya besi. Ngechat sana, ngechat sini, tak ada yang balas. Ya Allah, tene seragajan kok. Tadi saya males. Akhirnya sasarannya ada satu orang, dibalas aja sama dia. Siap kiai gitu ya. Balasannya cuma siap. Ya Allah, saya kira besok dikirim mesinnya kayak ini cuma siap kiai. Ya alhamdulillah. Ketawa paling besar kan? Ketawa paling besar. Mudah-mudahan soki kapi dan kaitan. Teka hajat kapi, amin kan?
bisa saling berbagi. Amin, amin, amin. Wa ahsin mujawarataman jawaraka. Wa ahsin dan berbuat baiklah kamu mujawarataman kepada bertetangga dengan seseorang, jawaraka yang bertetangga siapa manka kepadamu. Takun musliman, maka ada siapa engkau musliman adalah orang muslim. Bertetanggalah atau berbuat baiklah dengan tetangganya. Katanya Kanjeng Nabi apa? Kalau misalnya kamu masak, itu perbanyaklah kuahnya. Maksudnya bagaimana? Bisa bagi-bagi dengan tetangga. Jangan cuma masak apa nyaman baunya keluar malah tetangganya ngedingaki bauna. Kok ajeng ya. Terong bakar. Lalapan. Tetangganya kelaparan. Kita nggak tahu tetangga sebelah di antara kita ini ada yang belum makan. Maka perbanyaklah sekalipun hanya sekedar kuahnya. Ya cek kirim kuahnya lo lah teretan benar. Ada suruh banyak kuah. Nah kan kuahnya lo lebih benbuje. Kencek sarano cool. Nasihat tadi. Ada nasihat. Kirim bekena benasen. Maka kita menjadi muslim yang sejati menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akillat dhahika wa akilla dan persedikitlah olehmu ad-dhahika kepada tertawa. Ya, ini kita nih kan, terutama saya ini paling ngakak kalau suruh ketawa ini. Kenapa disuruh sedikit ketawa? Fa inna kasratad dhahiki, karena sesungguhnya banyak tertawa tumitul qalba, ialah membuat mati apa banyak tertawa al-qalba kepada hati. Artinya ketika kita senang tertawa berlebihan buat hati kita ini lalai kepada Allah. Jadi maka disarankan oleh Kiai Afifuddin ketika kita sering ngobrol, sering ngumpul sambil tertawa, maka ketika selesai dari majelis itu kita beristighfar kepada Allah. Maka bacalah doa kafaratul majlis. Gimana baca doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa seperti itu untuk tujuannya apa? Minimalisir dengan kelalaian kita agar supaya hati kita tidak dibuat mati oleh Allah. Wa ra'aitu jami'al birri. Ini sedikit lagi ya catatannya. Wa ra'aitu jami'al birri dan melihat siapa aku. Jami'al birri kepada banyaknya kebaikan. Ini kata Sayyidina Umar, aku banyak sekali melihat kebaikan-kebaikan. Falam aro birron afdhala minan nasihati. Maka tidak melihat siapa aku birron kepada kebaikan afdhala minan nasihati, yang lebih utama minan nasihati dari nasihat. Nah ini kita punya kawan yang suka ngasih nasihat di grup, yang suka ceramah di grup. itu kebaikan itu. Apa yang disebut dengan nasihat? Hiya adapun nasihat asidku fil amal adalah tulus fil amali di dalam beramal soleh. Sungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Ini kebaikan yang luar biasa. Kadang kan kita tidak tahu. Wah tahu-tahu dia ceramah terus ngajak orang, walaupun kata tak akan dengi dia orang lain kan. Dibiarkan aja dia ceramah, walaupun yang tidak ada yang nonton, kadang dia nge-live, kadang dia itu kebaikan, itu tulus. Sejatinya ketulusan di sana. Kalau harus banyak follower, kalau harus banyak yang ikut, berarti kita ria itu ternyata. Udah enggak apa-apa walaupun yang nonton enggak ada yang nge-like, kita tulus saja. Yang penting yang kita sampaikan baik. Ini yang disebut dengan Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birron afdhala minan nasihat. Terus kita memberikan nasihat-nasihat terbaik sekalipun tidak ada yang nonton. Intaha. Wal birru nau'ani. Adapun kebaikan itu nau'ani ialah dua bagian. Adapun kebaikan itu ada dua. Kebaikan apa saja? Yang pertama silatun, yakni silaturahmi, wa ma'rufun, dan yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Fasilatu, maka adapun yang disebut dengan silaturahmi, tabarru'un adalah sukarela bibadil mali, dengan mengeluarkan harta fil jihadil mahmudiyati, di dalam tempat-tempat yang terpuji. Jadi yang disebut dengan silaturahmi salah satunya adalah mengeluarkan harta untuk tempat-tempat yang terpuji, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, untuk masjid, santunan anak yatim, pondok pesantren Salafiyah Al-Aziz, terus ya yang lain-lain lah. Karena yang ceramah kan saya, ya yang disebut Al-Aziz lah. Kampanye terus, kita sebarkan kebaikan. Sekiranya batu yang keras tadi itu bisa pecah. Terus jangan menyerah. Ini katanya kitab ini, bukan kata saya ya, kata kitab. Nah, tujuannya apa? Li ghairi iwadin matlubin, tanpa ada tujuan balasan matlubin yang diharapkan. Memang betul-betul. Ya aku mau ngasih. Ini jangan begini.
aku mau ngasih tapi kamu harus memenangkan saya ya. Itu susah itu. Ini kata kitab nih ya, bukan kata saya nih. Nanti di framing pula. Ini kata kitab. Silaturahmi yang terbaik bagaimana katanya adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah li ghairi iwadin matlubin, tanpa ada tujuan balasan yang diharapkan. Jadi ya memang udah kasih begitu saja. Ya ini pahala ya untuk dia sendiri. Adapun balasan yang lain ya bisik-bisik lah kalau pengen yang lain. Minta tolong kan begitu kan. Bisik-bisik. Jangan dicampur baurkan dengan dengan pemberian yang diberikan, diinfakkan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulubu, disifati apa hati ini, ala hubbi man ahsana ilaiha, atas mencintai orang ahsana yang berbuat baik siapa man ilaiha, kepada hati tadi. Coba misalnya begini, ada orang yang kita benci, tidak suka dengan dia, tapi orang tadi yang kita benci berbuat baik terus dengan kita. Tiap malam kita ditraktir, keluarga kita dibelikan, keluarga kita dikasih kue, dikasih jajan. Kira-kira hati kita luluh enggak? Pasti luluh. Ini yang disebut dengan Kanjeng Nabi, jubilatil qulub. Hati ini seringkali disifati dengan sesuatu orang lain yang berbuat baik kepada diri kita. Ada cewek yang memang enggak mau dengan kita, misalnya kita pokoknya dilecehkan, beli aja tiap hari pulsa. Pulsanya habis deh, kuotanya habis deh. Lama-lama mau dia, ditelepon enggak mau, lama-lama balas chatannya. Ketika dia butuh sama kita, diingat dengan kita. Bang, kuota habis bang. Hatinya udah mulai terbuka. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ya kita berbuat baik, jangan pernah menyerah dengan kebaikan. Jangan. Terus belikan kuota, Bang Mol bisa belikan kuota terus. Siap. Wa bughdu man asaa ilaiha, katanya di sini ya. Kemudian bencinya seseorang asaa ilaiha, yang berbuat buruk siapa man ilaiha, kepada hati. Maka ketika hati kita disakiti, kita dilakukan perbuatan buruk, maka hati kita tidak akan pernah respect kepada orang yang berbuat buruk kepada diri kita. Fafil birri ridon nasi, maka ialah di dalam kebaikan ridon nasi, adapun ridhonya manusia. Wa fit taqwa, dan ialah di dalam takwa ridallahi ta'ala, ia adapun mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kebaikan kayak silaturahmi tadi itu, sering ngasih orang, sumbangan, santunan, dan sak macamnya tadi, berarti mencari keikhlasannya manusia. 5 tahun yang lalu sebelum pencoblosan misalnya, udah turun ke rumahnya orang, datang tahlilan, sering ngasih santunan, berarti mencari hatinya orang. Ini baik enggak? Baik ini. Wa fi taqwa, katanya. Wa fi taqwa, dan di dalam takwa ridhallahi ta'ala, adapun mencari ridhonya Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tak mau melakukan perbuatan buruk, berarti dia mencari ridhonya Allah. Yang terbaik bagaimana katanya? Wa man jama'a bainahuma. Nah, ke manusia bagus, kemudian kepada Allah juga bagus. Orang adapun waman jamaah, dan barang siapa jamaah yang mengumpulkan siapa man bainahuma, di antara ridhonya manusia dan di antara ridhonya Allah, faqad tammat sa'adatuhu, maka benar-benar sempurna sa'adatuhu, apa kebahagiaannya eman, wa ammat nikmatuhu, dan meluas nikmatuhu, apa kenikmatannya eman. Maka ya seharusnya para orang-orang yang kampanye itu jangan hanya dekat dengan manusia saja, tapi yang membuat manusia juga harus didekati, bahkan wajib lebih utama untuk didekati. Kalau sudah Allah yang membuat manusia ini yang didekati, maka apa bisa dibuat sama manusia-manusia yang lain, yang manusia tadi diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah, selain minta ikhtiar, ya kampanye tadi itulah, berbuat baik kepada orang. Tapi ya kalau bisa tujuannya lillahi ta'ala, agar supaya ketika misalnya tidak sesuai dengan target, kita tidak terlalu pusing. Karena semuanya kita berbuat untuk Allah. Karena Allah, untuk Allah. Ini gimana ini terus ya? Oh, sip. Wal ma'rufu, adapun amar ma'ruf nahi mungkar, nau'ani, ialah 2 bagian. Yang pertama qaulun wa amalun. Yang pertama ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 2. Yang pertama ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar kalimatu haqqin uridu bihal batil ya. Ini kan kadang banyak kalimatnya benar, tapi yang diinginkan kebatilan. Allahu Akbar, tapi menghancurkan lampu merah. Allahu Akbar, melukai orang yang tak bersalah. Allahu Akbar, mukul orang yang lewat. Nah, ini tidak benar. Apa hubungannya Allahu Akbar dengan menghancurkan lampu merah? Apa Allahu Akbar pukul antara satu dengan yang lainnya berkelahi? Yang sini takbir, yang sana
takbir. Bukan begitu. Ya silakan kalau memang mau Allahu Akbar, tapi betul-betul Allahu Akbar, bukan berarti merusak dan melukai orang lain. Ini Allahu Akbar menjarah toko, Allahu Akbar melukai orang lain. Ini tidak baik yang seperti ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini ada dua, qaulun wa amalun. Yang pertama ucapan, wa amalun dan perbuatan. Fal qaulu maka adapun ucapan, huwa tibul kalam, adalah ucapan yang baik. Assalamualaikum dengan orang ketemu di jalan, assalamualaikum, mau kemana? Kan begitu bagus. Ketemu dengan orang. Jadi ada ucapan begini, bahwa Al-Quran itu ndak ada yang salah. Yang salah itu penempatannya. Sampai mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas itu ada nggak Al-Quran ayat yang salah? Enggak ada, tapi yang salah penempatannya. Misalnya contohnya begini, sampean diundang sebagai orang yang membaca Al-Quran di dalam sebuah pernikahan. Dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya tanya, Qur'annya salah nggak? Ya tak salah, tapi penempatannya yang salah. Kira-kira seperti itu. Misalnya ketemu dengan orang yang dekat begini, assalamualaikum. Salah nggak salam nih, syariat nih? Nggak salah. Tapi kalau di luar jauh, misalnya jauh nih, kelihatan di sana, assalamualaikum. Salah nggak? Salah. Ya salah. Seharusnya gimana? Assalamualaikum, kan begitu. Sebaliknya dekat seperti ini, assalamualaikum, dijawab, salam. Salamnya tidak salah, tapi penempatannya yang salah. Kira-kira seperti itu. Kita mau paham tempatnya di mana, lokasinya seperti apa. Jangan kemudian disalahkan syariatnya yang salah. Syariat tidak salah, Al-Quran tidak akan pernah salah. Yang salah kita yang menempatkannya. Yang kedua, wa husnul bishri, dan berseri-serinya wajah, wa tawaddudu bi jamilil qauli, dan senang dengan ungkapan yang baik. Jadi kalau ketemu orang, meresong lo meredem lo, tadi masalah, tadi apa, nah, masalah rumah tangga, biarkan rumah tangga. Kita bertemu dengan orang senyum, assalamualaikum, kan senang. Gimana kabarnya? Pinjam dulu 100. Nyari sombengan gula gitu. Oh, redeng lo kan. Tak baik ini ternyata. Kemudian wal amalu, adapun amal, huwa badlul jahi, adalah mengutamakan pangkat atau memberikan pangkat, wal i'anatu bin nafsi fin naibati, dan juga menolong bin nafsi dengan dirinya fin naibati, di dalam bencana. Maksudnya amal ini apa? Menggunakan pangkatnya untuk membantu orang ketika orang mendapatkan bencana. Dewan misalnya, dia kan punya pangkat, punya akses. Misalnya ada tetangganya yang kesulitan untuk berobat, pakai BPJS, ya dibantu. Kalau nyuruh Pak Ustadz kan susah, itu akhir Pak Ustadz, Allahumma gfir lahu warhamhu. Tapi mendatang ke dewan yang sulit jadi gampang. Seharusnya begitu, para dewan-dewan itu seharusnya begitu. Ini kalau sudah waktunya pencoblosan baru kamu mau saya bantu. Seharusnya sebelum itu bantu orang. Meminta tolong ke Pak Ustadz, ya dua kita halil gitu kan. Karena Ustadz tak nyalon, mun saya nyalon insyaallah. Nah, tapi tak kira aja. Kalau saya nyalon, tim sukses saya yang pertama. Positif ya. Ini siapa saya milih ya Allah. Tinggal satu, ini ada 4 nih. Ya sikit lagi ya. Sikit lagi bang. Eman bang. Lanjut. Waro'aitu jami al-at'imati, ini yang keempat. Waro'aitu, dan melihat siapa aku jami al-at'imati, kepada banyaknya makanan. Nah ini bab keempat nih. Kata Sayyidina Umar, aku banyak sekali melihat makanan, falam aro to'aman aladza minas sobri, maka tidak pernah melihat siapa aku to'aman, kepada makanan, aladza minas sobri, yang lebih lezat minas sobri, dari sabar. Maksudnya bagaimana? Tabu lapar sabar. Tapi yang sering jadi masalah perut. Kalau lapar pasti yang muncul apa? Emosi. Pasti emosi. Karena puncaknya dari perut ini lari ke hati. Hati lari ke tanah, ke soko. Sehingga kalau takbiran, kalau zikiran, la ilaha illallah, Allah, gitu kan. Arab lapar tabu. Mulai masuk dari soko celep sampai ke tabu, kayak lapar. Makanya penyaring Allah ya. Jadi harus sabar. Wasabru salah satun. Adapun sabar ini salah satu arkanin, ialah 3 beberapa rukun. Sabar ini ada 3 rukunnya. Yang pertama, hafsun nasi anis suhti bil qada,
Yang pertama, menahan diri anis sukhti dari marah-marah bil qada'i dengan ketentuan Allah. Sabar. Misalnya Allah memberi takdir kepada kita sesuatu yang tidak nyaman. Misalnya kita sudah berusaha ini yang seharusnya sukses, tapi ternyata hari H ternyata nggak sukses. Udah tak usah kikir ke siapa. Ini sudah ketentuan dari Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar. Yang kedua, wa husnul lisani anil qaulis sayyi'i. Yang ketiga, menahan lisan anil qaulis sayyi'i dari ucapan yang buruk. Ini saling sinkron ini. Ketika takdirnya buruk yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, pasti lisannya apa sowan. Pasti macam-macam. John, pokoknya kabeh itu. Pakai si ucape. Dulem si ngocah itu. Kenapa demikian? Ya karena dia marah dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, tak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, wahabsul jawarihi an nahwi lutamin wa syakki jaibin wa suyahin. Dan yang ketiga, menahan anggota badan an nahwi lutamin dari umpama menampar pipi ketika tidak sesuai dengan keinginan. Misalnya begini, keluarganya kena musibah, ada yang meninggal di antara mereka, misalnya kan, marah-marah menampar pipinya. Ini tidak boleh, ini perbuatan orang jahiliyah, orang zaman dulu. Wasyaki jaibin, sampai mengoyakkan baju, kelahi dengan orang, sok jago misalkan, apa kakek? Tak boleh yang seperti itu. Wasiyahin, teriak-teriak. Wa taswidi wajhin, dan menghitamkan wajah. Gimana caranya menghitamkan wajah itu? Ini yang saya bingung. Apa? Ini maksudnya mungkin abad ke menunjukkan bahwa dia lagi dalam kondisi susah. Tidak perlu seperti itu. Wawat inah witurobin, dan seumpama meletakkan debu di atas ala nahwi ra'sin, di atas kepalanya, agar supaya orang tahu dia dalam keadaan susah. Sebenarnya tidak usah begitulah, tak usah sampai nyimpan debu di atas kepala. Dilihat wajahnya saja sudah ketahuan dari jauh. Aduh, susah juga aku. Aduh, kok susah gimana nih ya. Bahaya nih kan. Nah, baru sampai asar, aduh, tidak usah. Kelihatan dari wajahnya itu sudah. Faman qoma bihadhil arkani, maka barang siapa qoma yang melakukan man bihadhil arkani dengan beberapa rukun ini, haza fadilatus sabri, maka akan mendapatkan siapa man fadilatus sabri, kepada keutamaan sabar, alladzi huwa nisful imani, yang merupakan sebagian dari iman. As-sabru nisful iman, sabar adalah sebagian dari iman. Wasaratil baliyatu mahdo ihsanin, dan jadi apa ujian dari Allah, mahdo ihsanin, ialah semurni-murninya kebaikan. Maka akan mendapatkan hikmah ketika dia sabar mendapatkan ujian dari Allah. Summa sabru ala aksamin, kemudian adapun sabar ala aksamin ialah atas beberapa bagian. Yang pertama, sabru ala ma huwa kasbun. Yang pertama adalah sabar atas sesuatu, huwa yang adapun makasbun, ialah ikhtiari, diusahakan, lil abdi, bagi seorang hamba. Yang kedua, wasabrun ala ma laisa bikasbin. Yang kedua, sabar atas sesuatu laisa bikasbin, yang tidak ada apa-apa bikasbin, dengan usaha. Fasabru alal kasbi, maka adapun sabar atas usaha, ala kisma ini ialah dua bagian. Sabrun ala ma amarallahu bihi, adalah sabar ala ma atas sesuatu amarallahu ta'ala bihi, yang memerintahkan siapa Allah ta'ala bihi dengan ma. Wa sabrun ala ma naha anhu, dan sabar atas sesuatu naha, yang melarang siapa Allah anhu dari ma. Wa amma sabru ala ma laysa bimuktasabin, adapun sabar atas sesuatu yang tidak diusahakan, lil abdi, bagi seorang hamba, fasabruhu ala muqasasatan, maka adapun sabarnya hamba ala muqasasatan, ala muqasasati ma, atas sengsaranya sesuatu, yattasilu, yang sampai apa ma bihi, dengan iman, min hukmillahi ta'ala, dari hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, fima, di dalam sesuatu, yanaluhu, yang mendapatkan siapa manhu kepada ma, fihi, di dalam ma, fihi, yang ialah di dalam ma, masyaqqatun, adapun masyaqqa, adapun kesulitan. Cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.